Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar sama-sama Yeremia pasal yang ke-42. Dan tentu saja ini masih ada kaitan dengan apa yang kita pelajari kemarin, yaitu di pasal 41. Kemarin kita belajar bahwa gubernur di Yerusalem atau gubernur di Yehuda namanya Gedalia bin Ahikam itu dibunuh oleh Ismail bin Netanya. Ini perwira tinggi dan dia juga merupakan keturunan daripada raja. Dan tentu saja secara tidak langsung ini merupakan simbol pemberontakan terhadap Raja Babel. Sebab Gedalia ini orang yang memang dipasang di Yehuda sana menjadi alat daripada kepentingan bangsa Babel. Jadi dengan dibunuhnya Gedalia ini secara tidak langsung mengisyaratkan kepada Babel bahwa terjadi pemberontakan. Lalu kemudian mereka terpecah menjadi dua. Ada yang pro dengan Ismail bin Netanya, tapi ada juga yang memilih untuk keluar dari persekutuan itu dan memilih mengikut Yohanan bin Kairah. Kenapa mereka tidak mau ikuti Ismail? Karena mereka takut kalau Raja Babel akan mengerahkan pasukan prajuritnya untuk kembali datang ke Yehuda di Yerusalem menumpas habis mereka. Jadi ini kelompok yang memisahkan diri. Lalu kemudian di pasal 42 ini orang-orang yang hendak memisahkan diri atau orang-orang kelompok daripada Yohanan bin Kairah ini memutuskan lebih baik mengungsi saja ke Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya aman. Karena takut Raja Babel mengutus tentaranya untuk menumpas mereka. Jadi pengennya lari saja ke Mesir. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Yeremia untuk minta petunjuk. Apakah mereka harus tinggal di situ ataukah mereka diizinkan untuk pergi mengungsi ke Mesir? Dan mereka berkata seperti ini, ayat yang kelima. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau. Supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang ini datang kepada Yeremia, minta supaya Yeremia berdoa dan minta petunjuk Tuhan untuk disampaikan kepada mereka. Dan mereka berjanji, apapun perkataan Tuhan, mereka akan tunduk dan mendengarkan itu dengan baik. Lalu sudah 10 hari, Yeremia datang kembali kepada mereka membawa jawaban, membawa pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada mereka. Apa pesan Tuhan yang harus mereka dengar? Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jika kamu tinggal di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, dan akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepada kamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini sebab pikirmu tidak, kami mau pergi ke Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal, dan seterusnya. Nabi Yeremia membawa jawaban yang merupakan pesan dari Tuhan. Apa jawaban daripada Yeremia untuk mereka dengar? Maka Tuhan berkata seperti ini, kalau kamu tetap tinggal di negeri ini, di Yerusalem ini, maka kamu akan hidup. Sebab apa? Sebab nanti Tuhanlah yang akan membuat Raja Babel berbelas kasihan kepada mereka. Jadi jangan takut dengan Raja Babel. Nanti itu urusannya Tuhan. Yang penting mereka taat saja, diam di Yerusalem saja. Namun rupanya kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, mereka berpikir Mesir lebih aman karena tidak perlu bertempur, tidak perlu berperang. Padahal Tuhan jelas-jelas mengatakan tidak akan terjadi peperangan, sebab nanti Tuhan akan membuat Raja Babel berbelas kasihan kepada mereka.
Coba kita baca ayat 21. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Keputusan mereka artinya mereka nekat untuk pergi saja ke Mesir. Makanya Tuhan mengingatkan mereka. Bagaimana peringatan Tuhan? Kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dan kamu pergi ke sana, tinggal sebagai orang asing di Mesir, maka pedang, maka penyakit sampar, maka kelaparan akan menimpa kamu. Jauh lebih parah keadaannya. Kalau kita kembali mengingat dari kisah ini, sebetulnya ini aneh juga. Sebab dari awal mereka ini datang kepada Yeremia minta jawaban Tuhan buat mereka apa, lalu kemudian mereka berjanji apapun jawaban daripada Tuhan mereka mengikuti, mereka akan taat, mereka akan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi nyatanya juga tidak. Mereka sudah punya keinginan sendiri. Mereka sudah bulat hati untuk tetap pergi ke Mesir. Pertanyaannya adalah, ini kan aneh. Jelas-jelas hati mereka bulat untuk pergi ke Mesir. Tuhan saja berkata kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Lalu kenapa mereka masih berdoa? Kenapa mereka masih minta kepada Yeremia untuk tanya kepada Tuhan, Tuhan kasih pesan apa? Maka akhirnya kita mengerti di sini bahwa mereka sebetulnya tidak butuh jawaban Tuhan itu apa. Yang mereka butuhkan adalah Tuhan memberikan izin kepada mereka. Jadi mereka itu hanya minta izin, bukan minta apa kehendak Tuhan buat mereka. Kadang-kala kita pun sering melakukan hal yang sama di dalam doa-doa kita. Jelas kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan lebih baik bagi kita, bahkan lebih baik dibandingkan dengan kehendak kita sendiri. Tapi bukankah seringkali kita memaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita minta? Bahkan kalaupun kita berdoa, kita minta, lebih tepatnya sebetulnya kita minta supaya Tuhan membenarkan, supaya Tuhan mengizinkan apa yang kita lakukan. Kalaupun tidak, kita akan tetap jalan terus, kita akan tetap nekat dengan keputusan kita. Dan tentu saja ini doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena doa sesungguhnya adalah bagaimana kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukannya memaksakan kehendak kita yang harus disetujui oleh Tuhan. Jadi bukan seperti kita sudah mengajukan proposal, lalu kemudian minta Tuhan yang tanda tangan. Mestinya dibalik. Mestinya Tuhan yang sudah menulis ketentuan-ketentuan dan apapun isi daripada proposal itu, lalu kemudian kita yang tanda tangan, tanda kita menyetujui kehendak Tuhan. Saya rasa gambaran ini semoga bisa membuat kita mengerti, biarlah doa kita merupakan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita sendiri. Tuhan berkati.